Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, alleluia, atotputernic domnește. Alleluia, alleluia, alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia. Domnia lui întregi e în veci. Domnia celui prea înalt și-a lui Iisus Hristos. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește de-a pururi. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. e domnator. Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. E domnator. Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. e domnator. Dumnezeu e domnator. Și El domnește. Acum și de-a Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah 24 minggu sesudah Trinitas dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan New Normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri, kita menyanyi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 bait 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Dengarkanlah
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, bait 1 dan bait yang ketiga, Terang Matahari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini di tengah kealpaan dan dosa ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka,
dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa dan akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 hingga bait yang kedua. Gembala baik bersuling nan merdu. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Yesi Erita STH. Shalom. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, Efesus pasal pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-23 dengan perikop
doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini, di mana kami boleh menyatakan syukur kami dalam bakti kami kepada Tuhan melewati ibadah. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami dan boleh melakukannya. Berkati pula hamba-Mu yang menyampaikannya, agar boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-23 dengan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Demikian bunyinya untuk kita. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberitakannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berdoa, tentu kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mendoakan pasangan kita. Kita mendoakan suami, kita mendoakan istri kita. Sebagai orang tua, kita mendoakan anak-anak kita supaya mereka sehat, sukses, dan juga berhasil. Dan anak-anak juga mendoakan orang tuanya juga supaya sehat, panjang umur, dan semua yang baik. Dan kita juga sebagai pendeta, penetua, dan diakon tidak lupa juga mendoakan jemaat yang kita layani. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ini artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang berarti, orang-orang yang berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk tidak hanya sekedar berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mereka yang kita kasihi. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan untuk kita memperlihatkan betapa besarnya perhatian Rasul Paulus
terhadap jemaat Efesus yang dilayaninya. Dan itu boleh kita lihat melewati untayan kata doa yang ia sampaikan kepada Tuhan untuk kebaikan jemaat Efesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang menekankan pentingnya pemberitaan firman Tuhan secara alkitabiah. Tetapi meskipun demikian, ia juga menekankan pentingnya suatu keharusan untuk mendoakan jemaat yang dilayaninya. Karena ia meyakini bahwa doa memiliki peranan penting untuk menopang pertumbuhan iman jemaat kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Melewati firman Tuhan ini, kita dapat melihat ada beberapa pokok doa Rasul Paulus untuk jemaat Efesus. Mari kita lihat Bapak Ibu yang pertama. Rasul Paulus memulai doanya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang ia syukuri? Tiada lain dan tiada bukan adalah karena pertumbuhan iman jemaat Efesus. Karena jika kita melihat ke belakang, sebelumnya mereka adalah orang-orang yang masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis yang mereka yakini sebagai dewa kesuburan. Dan selain itu juga mereka melakukan penyembahan atau tunduk kepada kaisar. Oleh karena itu Rasul Paulus tergerak untuk mengirim surat ini yang berisi nasihat agar jemaat Efesus tetap hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain mengucap syukur, yang kedua dalam doanya, ia juga meminta agar Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu supaya jemaat Efesus lebih mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, melewati apa? Tentu melewati firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Maka dari itu, ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kita, jangan kita meremehkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita mendengar firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita diajak untuk merenungkannya dengan serius. Karena itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar melewati firman-Nya. Kemudian yang ketiga, dalam doanya Rasul Paulus memohon agar Tuhan membuat mata hati jemaat Efesus terang, agar mereka mengerti 3 hal. Yang boleh kita baca ayat 18 dan sampai ayat yang ke-23. Mereka mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, kekayaan rohani yang diwariskan oleh Allah kepada kita. Bahkan kita boleh mengerti kuasa kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita hari ini, setidaknya ada 2 hal yang boleh kita renungkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Pertama, mengenal Allah dengan benar adalah kebutuhan orang percaya yang paling mendasar. Ketika kita ingin mengenal Allah dengan benar, kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus. Kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan wahyu dari Allah. Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas,
Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita bisa salah, kita bisa keliru dengan apa yang kita katakan juga dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus dan wahyu dari Allah. Mengenal Allah dengan benar menolong kita untuk mengalami secara nyata bagaimana kuasa dan kasih juga anugerahnya yang mengisi dan menuntun perjalanan kehidupan kita. Mengenal Allah dengan benar membuat iman kita semakin kuat, semakin kokoh dan mampu menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, serta kita dimampukan untuk beroleh kemenangan oleh pertolongannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan hanya Rasul Paulus, kita juga terdorong untuk memohon kepada Allah agar mata hati kita diterangi, dibukakan untuk lebih lagi memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan dan diterima oleh kita sebagai jemaat yang adalah orang-orang kudus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah sendiri yang akan terus memimpin dan menyertai gereja, bahkan kita sekalian, melalui Roh Kudus-Nya. Inilah firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sementara kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama hari ini. Kiranya menguatkan kami agar kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar, melewati firman Tuhan yang boleh kami dengar, bahkan melewati pengalaman-pengalaman hidup yang kami lewati bersama-sama dengan Tuhan, yang membuat kami semakin mengenal kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Firman Tuhan hari ini juga mendorong kami untuk memohon kepada Tuhan agar hati kami, hidup kami selalu diterangi oleh Tuhan, agar kami mampu memahami hal-hal apa saja yang boleh Tuhan sudah anugerahkan kepada kami dalam kehidupan yang boleh kami jalani hingga hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan tidak kami dengar untuk kami lupakan, tetapi biarlah kami bertekun di dalamnya sehingga kami boleh berbahagia dengan setiap perbuatan kami. Bapa di sorga, kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk jemaat yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Tuhan anugerahkan kepada mereka tubuh yang sehat, umur yang panjang, iman pengharapan yang semakin kuat, keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, menjadi teladan. Bahkan kami percaya ketika seluruh keluarga Kristen menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama, sebagai kepala gereja, perkara apapun yang sulit untuk diterima di dalam Tuhan akan bermuara kepada kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan dan sukacita yang boleh mereka terima dari Tuhan melewati pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan. Kami juga berdoa untuk jemaat keluarga Kristen yang bersyukur atas kelahiran putra-putri mereka. Biarlah mereka diberikan hikmat dari Tuhan agar mereka mampu membesarkan dan mendidik anak-anak mereka bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga tumbuh secara rohani di dalam Tuhan, mampu menjadi kebanggaan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang memiliki kerinduan dalam memiliki anak-anak. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh mendengarkan setiap doa kami. Karena itu kami berdoa buat mereka, agar Tuhan boleh membukakan buah kandungan, sehingga sesuai dengan waktunya Tuhan, mereka bisa memperoleh keturunan yang membawa kebahagiaan dan sukacita dalam
kehidupan keluarga. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka cita, yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, bahkan juga untuk pasien COVID-19 yang menjalani isolasi, baik isolasi mandiri, bahkan juga di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tuhan boleh memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, memberikan semangat sehingga mereka boleh mampu melewati itu semua dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Engkau juga memberkati tim medis, tim gugus tugas, pemerintah, siapapun yang terlibat dalam memerangi pandemi COVID-19. Tuhan memampukan mereka, memberikan mereka hikmat agar mereka boleh melayani dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di bulan Desember nanti. Tuhan boleh memberkati agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, aman, dan juga lancar. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang baik dalam pandangan Tuhan boleh terjadi, dan biarlah juga kami sebagai masyarakat boleh menggunakan hak pilih kami dengan bijaksana, dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga pada saatnya nanti boleh terpilih pemimpin yang benar-benar mengabdikan diri untuk rakyat, mendatangkan damai dan sejahtera bagi masyarakat, bahkan juga untuk gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh pemerintah dari pusat sampai daerah. Para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, sehingga dengan kepemimpinan mereka, mereka boleh menghadirkan damai dan sejahtera. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu penetua dan diakon, singer, pemain musik, tim multimedia yang boleh melayani setiap minggu, bahkan setiap hari dalam renungan harian. Kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan dalam seluruh pelayanan kami di masa pandemi COVID-19 ini akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami dalam pikiran perkataan kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Inilah doa kami yang bersama-sama boleh kami alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama-sama mengajar kami doa Bapa kami demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu
dan menopang pelayanan gerejamu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu dengan sukacita memberikan hidup bagimu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiring dengan menyanyi, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 208 bait 1 hingga bait yang ketiga, Tabur Waktu Pagi. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin.
Majelis Jemaat GKI yang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dah, bye.